Oke, terima kasih. Kita mulai, Dr. Zul ya. Kita nak discuss, nak bincang pasal ANP ya, ANP atau ANP biasa bahasa Indonesia nih, supaya kawan-kawan semua paham. Saya rasa Pak Kiha ada pernah belajar nih lah, karena ada pernah belajar statistik dan combination ya, combine between kualitatif and kuantitatif itu ada, salah satunya itu ada di ANP nih. Jadi macam mana saya pun tahun ini saya pun ada riset dengan menggunakan ENP, tapi supaya tadi tak hanya dari saya saja, saya jemputlah Ustaz atau Dr. Zul nih untuk kita boleh discuss terkait dengan ANP itu. Jadi mungkin kita lebih banyak tanya jawab nih Dr. Zul nih. Oke, yang pertama nih pertanyaan dari saya. Nih sorry, ini saya agak ini sedikit di notebook saya nih ada problem sedikit dengan kamera saya. Saya biasa mengguna ini eksternal kamera. Oke, pertanyaan pertama Dr. Zul. Tapi mungkin boleh juga di share yang di PDF tuh. Boleh share di PDF karena saya di sini udah tak jadi host lagi. Tadi masa saya left tuh, itu langsung jadi nih. Nah dari situ boleh share daripada yang PDF tuh. Nanti pasti siapa boleh dapat. Oke. Nah pertama saya nak tanya pasal tadi ANP ini. Sebenarnya ANP ini benda apa nih? Macam mana ANP itu dari analytical proses network nih? Ini macam mana sebenarnya itu? Apa tuh ANP itu? Oke, silakan. Terima kasih Dokter. Jadi ANP itu singkatan abbreviation daripada analytical network process. Dia diciptakan seorang akademisian daripada US ya, Saati, nama dia Saati. Betul. Dan Indonesia itu yang pakar dia memang yang ahli itu yang Asyakarya. Ya. Daripada dokter mungkin kenal, Dokter Misal pasti kenal beliau. Karena beliau belajar langsung kepada Saati. Belajar langsung. Iya, terus mengkaji terus sama Saati. Oke. Nah, saya collaboration dengan muridnya Dr. Asyakarya. Iya, betul. Ya. Oke. Jadi ANP ini tadi ANP itu adalah analytical network process. Ini apa yang boleh dikaji daripada ANP ini, objek apa saja? Oke, jadi begini. Jadi ANP ini the next generation dari model sebelumnya yang namanya hierarchy ya, hierarchy network process. Jadi kalau hierarchy ini dia model structure model dia itu hanya satu arah dari atas ke bawah. Oke. Nah, dari atas ke bawah. Tapi kalau ANP ini biasanya dia boleh dikonfirmasi ke atas. Nah, macam itu. Nah, di sini ada gambar dia. Mudah-mudahan ada sebentar. Mana model dia ya? Oke, nanti lepas nih saya tanya tadi memang application daripada metode ini, daripada riset nih, daripada metode ini supaya nanti jadi prinsipnya sebenarnya ANP ini tak dimasukkan ya, mungkin Oke, jadi sebenarnya ANP ini dia untuk mengukur, untuk meneliti apa saja dokter nih. Oke. Jadi begini, kadang kita dalam suatu penelitian kita punya banyak option, banyak option, nggak hanya satu, ada 2, 3 option. Nah, kita cari mana yang paling baik. Nah, makanya dia kalau tools dia namanya super decision. Super decision atau micro decision. Mana pilihan terbaik dari beberapa pilihan-pilihan ini, ada 10 pilihan, kita ambil 4 terbaik. Nah, 4 terbaik itu diuji dengan sistem, dengan tools, dengan aplikasi. Nah, sehingga betul-betul kenapa 4 itu dipilih, misalnya 4 terbaik itu dipilih itu, dan kemudian 4 itu bisa diurut ke 1, 2, 3, mana terbaik, mana 2, 3, 4 terbaik itu. Bukan berdasarkan bukan berdasarkan kualitatif, tapi berdasarkan data kuantitatif. Yang kita ambil daripada mana? Daripada expert. Yang responden. Dan kelebihan dia walaupun dia kuanti, tapi tak perlu banyak responden. 10 boleh, 9, saya 9 boleh. 5 boleh tak? Boleh. Saya pikir paling sedikit itu dia kena 9. Tidak. Bahkan kalau kajian tokoh, ada yang kawan saya di UI ya, itu
dia kajian tokoh. Kalau kajian tokoh itu bahkan satu dua orang tidak bisa expert saja. Tapi memang kalau kajian tokoh kan memang dia sendiri dia cerita tentang paling tambah 2-3 orang gitu kan. Nah itu boleh diuji tentang pilihan dia terhadap suatu masalah. Nah, jadi dia memang super decision ya. Nah, super decision ini dia memang untuk mencari macam keputusan ya, macam priority. Aja dia. Priority ini biasa best priority dalam hal apa saja, Pak? Produk atau dalam ekonomi atau dalam mungkin policies atau dalam bidang apa sebenarnya? Iya, semuanya betul. Mulai dari produk. Sama ya, kita ada kereta misalnya. Misalnya kereta dekat Singapura tuh, kereta kancil dan kereta ini kan yang setara. Nah, biasanya orang akan pilih dua tuh. Price sama selesa kan. Ada harga, ada kenyamanan kan gitu kan. Betul. Nah, tapi ini perlu diuji lagi. Tak selamanya price itu menjadi murah, orang akan beli. Boleh jadi dia ada kenyamanan. Nah, ini kedua nih tidak kalau biasa di kualitatif kita akan buat survei kan, buat survei kepada responden. Nah ini sistem ini boleh langsung membuat kategori dari survei itu, dari kuesioner itu. Kalau kualitatif kan kita tanya orang satu-satu kan, pendapat segala macam, kita buatkan analisa dia. Kali tidak, ini diolah oleh sistem, diolah oleh tools, sehingga tools itu yang menentukan mana yang lebih utama. Toolnya dia dia punya tools itu dia free kan ya? Free yang sama lah, yang free ada yang premium bisa. Dan itu senang ini KNP itu lebih simple daripada PLS, dan PLS lebih rumit lah daripada SN. Jadi nanti sebelum kita lanjut lagi, nanti mungkin dokter boleh explain tentang riset terkait dengan apa yang menggunakan NP ya, menggunakan NP. Tapi kita tanya dulu Fakihah nih. Fakihah ada pernah dengar tentang ENP? Belum kenal ya. Berarti dulu memang beliau ini di biologi ya. Biologi. Mungkin tadi kalau statistik, saya Fakihah ini dia kena bagi markah 100 nih, atau mungkin 99 lah, 99. Tapi di NP ini kita memang pernah belajar desain juga di PLS ya, di PLS tadi itu. Jadi ini memang combination between quantitative data dan juga kualitatif data. Terima kasih Pak Fakihah. Kalau belum kita nak tanya lagi ke Dr. Zul nih terkait dengan NP ini. Jadi NP ini dia memang super decision ya. Jadi macam mana? Jadi saya bagi contoh nih, misal nih tadi kalau cakap pasal kereta, atau mungkin satu problem yang kita nak cari solution. Macam riset saya itu terkait dengan empowering masjid ya, pemberdayaan daripada masjid. So saya cari dalam 9 orang ya, 9 expert yang memang faham tentang macam mana daripada dia punya suara saya di sana. Suara saya di sana. Iya. Tahu tukarlah. Ini suara saya, sorry saya mute ya. Iya. Ini saya pakai suara dulu berarti. Terima kasih. Jadi jadi ANP ini memang dia digunakan untuk super decision ya. Contohnya bila riset saya ini tentang pemberdayaan masjid, maknanya saya nak tahu masjid nih dia dikatakan bila kita cakap masjid ini dia punya empowering untuk people nih, untuk masyarakat di sekitarnya itu udah bagus. So saya perlukan 9 expert untuk boleh menjawab apa sebenarnya indikator daripada masjid itu berdaya. Masjid berdaya ini maknanya masjid yang memang dia itu memiliki ya, kalau kita tengok macam di Singapura, saya pernah pergi ke Jurong East, di sana ada masjid Al Mukminin. Saya tengok lah, dia punya ada madrasah separuh masa, lepas tu dia tempat imam pun bagus, lepas tu ada untuk banyak lah, ada untuk makan, ada sikit kantin dan sebagainya. Itu pun boleh ya. Nah, kita mungkin tahu pemberdayaan. Ini dah ada tadi kerana tukar ya, masa saya terlempar live group tu, Dr. Zul langsung jadi co-host. Saya langsung bilang biasalah macam tu. Terima kasih Dr. Zul. Ini adalah penampakan
data display daripada ANP ini. Nah, mungkin Dr. Zul boleh jelaskan, kalau nanti pun saya ada riset yang tadi pemberdayaan masjid itu juga menggunakan ANP, tapi mungkin ini ada issues dan challenge di Turki ya, dia pun guna ANP. Nah, saya nak tahu step by step daripada bila kita nak guna ANP ya. Misal tadi contoh kan berarti dia super decision. Oke, berarti saya nak tahu yang paling priority adalah ini. So, tapi saya nak buat riset macam mana step pertamanya. Ini macam mana nih step pertama nih, first stepnya nih. Silakan. Ya. Ini sambil saya tampakkan di riset saya tentang perbankan Islam ya, perbankan syariah di Turki, Islam participation bank. Jadi namanya perbankan bank itu di Turki. Jadi karena saya menggunakan SWOT, di analisa SWOT, mana ada 4 kategori ya. Jadi ada strength, ada weakness, ada opportunities dan threat. Nah ini saya buatkan dulu di atas. Jadi ada judul dia, ada title dia, kemudian saya tatakan isu dan challenge percent bank di Turki. Nah, kemudian ada 4 kategori. Nah, kategori ini kita isi apa saja isinya 4 nih. Nah, kalau tadi nih misalnya dia nak mobil, nak rumah, nak apa. Jadi nanti kalau dia nak mana priority masing-masing itu yang harus dia pilih. Nah, berarti kalau rumah jadi siapa, mobil jadi siapa, gitu. Macam itu ya. Mungkin tukar dengan saya juga. Saya ini masa saya membuat satu riset tentang pemberdayaan masjid, tapi saya guna nih Maqasid Syariah. So di Maqasid Syariah, di sini saya letak nih ada 5. Ada Hifdzuddin, ada Hifdzun Nafas, ada Hifdzun Nasl, ada Hifdzul Aqal, Hifdzun Nasl dan Hifdzul Mal. Nah, dari 5 nih, dari 5 Maqasid al-Khamsah ini kemudian saya breakdown menjadi variabel-variabel. For example, bila kita nak cakap pasal Hifdzul Mal, so berarti masjid tuh dia kena punya account bank yang Islamic banking, yang Islamic bank. Ya tak boleh dari konvensional bank. Ini di Indonesia lah ya. Kalau di Singapura mungkin berbeza ya. Berbeza. Di Malaysia pun saya rasa dah Islamic kalau masjid ya. More Islamic dan Indonesia. Oke. Jadi pertama itu jadi dari Maqasidul Khamsah, kemudian kita berdua menjadi saya sebut Hifdzun Nafas. Nah, di Hifdzun Nafas nih karena biasa di Singapura nih selalunya cakap pasal person with disabilities, OKU. Ya, orang kurang upaya. So jadi masjid nih dia bila boleh kita katakan masjid nih dia punya dia berdaya dan dia pun berbasis maqasid. So bila dia ada tangga, jadi orang yang OKU ini dia boleh masuk dalam masjid tanpa susah. Jadi macam tangganya itu dia landai. Itu dia kalau kita cakap facilities. Kalau kita cakap nih biasa di Singapura nih macam mesra OKU, mesra OKU. Itu masjid, salah satu masjid yang memang berdaya dari sisi Hifdzun Nafas. Ya, jadi macam hotel pun macam itulah. Ya, macam masa saya bawa kawan daripada Penang, lepas itu saya nak saya nak menginap di puncak tuh di Bogor, nak cari hotel tuh yang dia mesra OKU tuh susahnya. Ya tak boleh susah, tak bisa. Jadi dia pakai kursi roda. Jadi dia pakai kursi roda, dia mau cari itu susah. Ada nyari hotel yang betul-betul memang boleh naik ke atas tuh. Dia boleh guna lift tuh, guna yang kursi rodanya itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi ini awalnya itu dengan SWOT analisis ya. SWOT analisis. Karena kita boleh ambil data itu dari literatur review, dari jurnal ya yang menulis tentang apa kelebihan, kekurangan dan tantangan dihadapi oleh perbankan Islam di Turki. Setelah kita buat, nanti kita letak di sini masing-masing. Apa saja variabel dia, sama macam dikatakan Dr. Misbah tadi, masing-masing apa. Nah, ini yang kita uji dengan tools ini. Nanti setelah modelnya kita buat, jangan lupa kita desain kuesioner. Kuesioner ini nanti kita di samping kita tahap pertama kita jumpa expert dulu, itu yang pertama. Ya, betul lah, kena paham. Iya, kena paham expert yang di bidang itu apa. Kalau tentang ini education ya apa. Kalau di banking ini di DMI, Dewan Masjid Indonesia. Ada ini kalau di jurusan dia. Kalau ini karena Ibu Rahimah itu di tafsir hadis, Fakihah pun di syariah. Ini ustaz lah. Nah, ustaz betul. Macam idola saya. Tapi kalau ada masjid,
pengurus masjid. Ya, tapi mungkin kalau di Singapura ya MUIS lah. MUIS betul. Jadi memang itu expert ya. Memang dia menguasai baik secara akademik, kemudian secara praktis, profesional ya. Kemudian regulator. Nah, saya pikir itu. Nah, setelah kita interview kita dapat lagi tuh tambahan-tambahan ini kan tadi dari letter review kita ada dapat dari jurnal, buku segala macam. Kita jumpa mereka interview segala macam, kita dapatkan, nah dapatlah SWOT ini. Nah dari SWOT ini kita buat model, kita buat satu model, kita berikan alternatif, kita buat alternatif solusi yang memang kita ambilkan interview ini ada ini, ada strateginya, nanti apa untuk solution dia apa kan, apa namanya riset dia apa, nah ada kita dari sekian banyak tuh kita dapat 4. Nah model ini kita hantar lagi dengan expert setuju tak? Tak mesti semua. Nah, setelah oke semuanya, baru expert itu kita bagi kuesioner. Nah, setelah kita bagi kuesioner, nanti ini akan menghitung sendiri. Nanti ada cara menginputnya. Senang, ini akan belajar cara menginput dia, sehingga nanti dengan sendirinya nanti akan seperti ini. Akan menghasilkan data-data seperti ini. Ini yang ada di grafik, saya set ini ya mestinya stop screen dulu, langsung screen langsung ini ya, screen ya. Oke, screen set. Oke. Nah sekarang screen udah nampak ya. Nah. Oke, ini dari awal tuh ada NP method ya? Iya, memang NP itu ada penjelasan segala macam, cuma jangan pening dengan rumus-rumus nih, jangan nanti sebab nanti sistem tools yang akan menulis, tools yang akan bekerja, walaupun tetap kita nanti akan paham ini, nanti kalau ada yang salah kita boleh kena paham, tapi tak payah stres dulu melihat rumus ya, nanti akan muncul sendiri, jadi mana yang priority nih, ada yang 0.002, mana yang lebih ini nampak di sini, ya, yang opportunity itu mana yang lebih dominan segala macam. Nah ini nanti kita buat analyze di sini dengan menggunakan dengan prinsip-prinsip ini. Nanti ada pelajaran khusus tentang ini sehingga kita tahu yang mana yang lebih priority. Semua yang 4 yang ini, yang tadi ini memang semua priority kan. Nah, 4 ini priority semua, masih education. Jadi memang gitu dan faktanya memang tidak semua orang over dengan bank syariah itu. Bahkan imam-imam masjid itu digaji di sana digaji oleh negara. Oleh negara yang gaji, tapi dia letak akunnya konvensional. Nah, ini kan berarti belum over kan? Seperti itu. Nah, kemudian di sana tuh bank syariah, walaupun nggak boleh pakai kata-kata Islam di situ, memang dia masih satu dengan bank konvensional. Itu macam unit usaha ya? Bukan, satu jenis bank, salah satu jenis bank. Kan ada bank devisa, bank participation. Nah, jadi dia salah satu jenis bank di sana. Nah, jadi tapi payungnya satu. Nah, jadi nanti angka susah nanti kok ada DPS ya segala macam yang pengawas syariah itu. Jadi pengawasnya jadinya. Nah, jadi itu yang kita minta supaya ini setelah kita review dengan expert, walaupun nggak semua setuju juga. Nah, ini salah satu yang prioritas setelah kita uji. Nah, dari 4 ini yang terbaik ini kita uji lagi mana yang paling baik untuk Turki. Ya, yang prioritasnya ini diolah oleh data ini, ONP ini akan menghasilkan data yang ini. Di sini ada dijelaskan, nanti boleh baca nanti risetnya itu adalah mengarah karena kita dari sini. Jadi ada conclusion itu diambil dari kita mulai dari recommendation dan segala macam di sini. Nah, gitu. Oke. Ya. Dan ini senang sebetulnya. Ini cuma memang kalau buat kuesionernya itu memang bikin sesimpel mungkin, kadang-kadang expertnya capek tenang kan. Cuma ada banyak hal yang mesti, walaupun cuma angka-angka saja jadi tak dapat, tapi membuat angka-angka itu juga ini saya kasih contoh, saya bagi contoh bentuk kuesioner dia ya. Saya pun kemarin itu guna kuesioner juga. Kuesioner saya itu sekejap mana tadi riset di Turki. Bentuk kuesioner kita dia. Ini kuesioner untuk expert ya? Untuk expert. Jadi expert yang dibagi kuesioner. Kejap mana dia lebih expert. Ya lah, sekarang ini kan udah guna Google Form. Iya. Kemarin itu pun saya. Iya, kalau Google Form agak susah sebab dia bentuknya berbeza dengan Google Form. Berbeza dengan tapi mungkin boleh desain kali ya. Kemarin kita boleh juga sih. Jadi hanya ada kan numbers ya. Dari nomor 1 sampai 9. Betul. Iya, sama. Betul. Sama ya, boleh ya. Boleh kita tinggal ya. Oke. Karena kemarin saya pun isi juga. Nampak tak? Nih.
Jadi di sini nanti dia expert di sini wajib sebutkan nama. Kalau yang lain kan boleh. Wajib sebutkan nama dia dan dia sign. Nah, sebab tidak banyak kan. Jadi memang harus ada approach yang bagus lah ke expert. Jangan nanti dia tak mau, tapi kita berjanji data kita rahasiakan. Nah, memang itu mungkin yang harus ada skill tertentu supaya expert ini mau sign, ya. Tapi data dia itu jangan kita dia tak ya. Jadi kalau dalam bahasa Singapura ini dia expert nih kita tak ambil rambang ya. Iya, nah ini memang expert bidang dia. Memang dia expert. Ya. Oke. Nah, ini bentuknya ini yang saya model yang kita buat. Jadi model sudah dibuat modelnya sampai ke ininya, sampai ke strategisnya. Oke. Nah, ini harus punya nilai. Nah, ini bentuk expertnya begini. Iya, sama boleh ya? Boleh. Nah, jadi kalau boleh lagi senang deh. Terus ada Google Sheet ya. Nah, kemarin waktu itu saya enggak buat. Cuma kan memang begini ya. Sampai nanti nanti kan di satu-satu semua ini ya. Nah, ini yang sudah diisi ya, yang sudah diisi oleh expert Phil Kausner nih. Jadi kan dia nilai ya betul. Contohnya ini 1 sampai 9. Ayub Esker. Ayub Eskernya adalah GM sebuah ini. GM sebuah person bank di Turki ya. Nah, dia buat macam ni ya. Dia sign nih, dia sign. Mana tadi? Yang sebelahnya sebelahnya Phil ya, oke. Ini dia. Dia design ya, nama dia MSCAT. Ya, dia di Turki Finance. Nah, dia diisi. Nah, di sini harus ditemani, mesti tak boleh sendiri dokter masalahnya. Nanti dia akan bertanya, makanya itu Google Form itu kurang, jadi kita datang, kita kena kita dipandu dia isi. Nah, supaya dia isi dengan betul. Kalau tak nanti lari data dia itu akan banyak errornya. Jadi kita bantu dia, tapi tak boleh kita yang isi ya, harus isi sendiri. Jadi karena yang pihaknya itu adalah expert. Nah, ini. Karena ini kayak gini nih, berubah hasilnya ya. Ini berubah hasilnya. Nah, ini data-data ini, angka-angka ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, nampak tak nih? Ini dia nih. Nah, dia gambar cicak. Ini application dia. Gambar cicak super decision. Cari nanti super decision, dia gambar cicak nih. Apa bahasa Singapura cicak? Apa pakai cicak nih? Nah, ini yang terbaru nih. Ini free, download free, boleh download free. Jadi kalau kita download nih, ya, nanti kita buat model tuh di sini. Nah, ini dia nih. Kita buat model di sini. Oke, boleh try. Nanti, nah, kita buat model di sini nanti. Nah, ini kita buat timbangan dia nanti. Kita buat memang harus inilah. Kena belajar lagi lah. Iya, kena belajar lah. Lama nih, new, lama nanti. Ya new ya. Nanti gua punya masa khusus lah. Nanti kita buat di nama dia apa muskal. Nanti dia akan membentuk cat sendiri macam tadi. Nah, baru habis itu nanti bisa masukkan hasil questionnaire. Nanti dia menghitung sendiri. Nanti akan muncullah grafik-grafik segala macam ini tadi. Macam ini akan muncul sendiri, kita bisa rubah grafik dia segala macam sehingga nanti lebih oke lah tampilannya. Oke, berarti dia apapun macam ini kan udah banyak ya di YouTube ya. Oh, ada tutorialnya, ada banyak tersedia. Dan itu free. YouTube free, boleh banyak belajar lah tentang itu. Jadi kalau kita awal saja memang cukup kena banyak nih. Ya, ini karena memang agak rumit riset dia, tapi kalau hal yang simple pun boleh buat di sini. Atau kita boleh tak nanti kalau ada yang nak tanya Ibu Rahimah atau Fakihah boleh ini ya, boleh kita komentar nih, boleh tanya. Tapi saya nak buat macam ini, Dr. Zul, macam apa? Saya nak buat riset guna ANP nih, tapi senang je, ya mungkin simple je, macam apa ya? Mungkin satu university lah, ya satu university ini satu mungkin jurusan. Kita nak cari super decisionnya tuh, kita nak cari priority dia ini apa sebenarnya nih. Tapi kita guna apa ya? Kita guna ANP. Itu macam mana tuh langkah awalnya tuh macam mana? Jadi ada university, lepas tuh nak cari apa problem dia sebenarnya nih, macam Inais nih mungkin ya. Dia apa problem dia nih? Kan kita kena cari problem dulu kan, kita cari masalah dulu. Nah, apa step by stepnya tuh dia sebenarnya macam mana tuh? Ya, jadi ini memang karena memang kita ambil data dari expert, jadi kita harus tanya kalau ada kaitannya dengan
student yang belajar ketika di mana ini kita tanya masyarakat kan, masyarakat yang mengerti tentang itu dianggap expert. Nah, kemudian yang dari internal, jadi internal sendiri siapa yang berkompeten bincang itu terdapat, karena dari situlah baru kita boleh buat model. Sebetulnya kita nak kemana? Atau dokter boleh tak buat satu contoh yang simple, ya untuk student pelajar-pelajar didik. Kalau simple macam tadi, misal nak memilih kereta apa? Ada mesti berapa kereta? 2. Ya, anggaplah 4 kereta. 4 kereta. Kereta. Sebutlah 4 kereta apa yang memang tidak terlalu jauh, jangan dibandingkan Mercy. Iya, Apple. Boleh beza-beza karena kan harga, tapi janganlah bandingkan Ducati dengan misalnya Proton. Ya kan memang tak inilah gitu kan. Jadi tak begitu jauh jaraknya. Nanti kita buat indikator dia apa? Harga, kenyamanan, mudah dijual. Nah, carilah itu. Nah, kalau kereta mungkin di Singapura ini tak banyak sangat karena teks tinggi lah. Kita tukar dengan yang keperluan. Rumah, kondo atau mungkin apartemen lah. Gitu. Boleh apartemen. Kemudian boleh kita bagi contoh ini 2 saja. Jadi kita ada pilihan, ada 2 apartemen nih. Saya pilih yang mana sih? A dengan B. A dengan B. Nah, jadi A dengan B ada 2 di simple ya, 2 di mana. Tapi dari A dan B ini cari kriteria. Kriteria apa? Nah, membuat kriteria ini lah mesti kita susun kriteria. Kriteria apa? Kriteria. Mulai dari price. Harga. Kemudian mungkin location. Jadi buatlah macam 5-10 ke. Facilities. Nanti ini dia akan 2 ini nanti akan beranak dari sisi apa, jadi buat kategori dia nanti dilingkan ke situ. Nah, dari situ nanti kita boleh desain kuesioner. Habis itu baru kita setelah itu baru kita cari sebelumnya dari expert juga, baru kita juga expert untuk isi. Jadi ke expert lagi ya? Iya, expert. Jadi pertama memang jumpa expert, dapatin data awal, buat model, susun kriteria segala macam, variabel dan kriteria harus jelas, bikin model dikonfirmasi dengan expert, setelah itu turun dalam kuesioner. Kuesioner baru bagi ke kuesioner baru masuk dalam tools. Nanti dia akan menghitung sendiri. Jadi nampak kalau dari sisi budget pilihan A itu lebih boleh macam itu. Dari sisi location ternyata B. Dari sisi ini, tapi dari semua nanti itu mana yang lebih itu nampak di situ. Ternyata dari semua kategori itu semuanya jatuh ke A. Akan boleh. Itu pilihannya ya. Pilihannya dia akan mengarah ke situ. So berarti tadi kalau dalam Islam itu memang saya coba itu dengan dia punya kriteria itu dengan maqasid syariah. Dengan maqasid syariah. Jadi dia punya kriteria ini tadi kalau rumah nih dia memang mungkin lah price, kemudian location gitu. Tapi saya tukar dengan perspektifnya itu adalah maqasid syariah. Jadi macam Hifdzuddin. Hifdzuddin ini kan terkait dengan terkait dengan pengamalan daripada syariah. So mungkin pertama sekali bila kita nak cari rumah nih, mungkin yang cari mungkin yang dekat dengan masjid. Atau mungkin kalau ada apartemen ada masjidnya, tapi di Singapura tadi lah dokter. Jadi dari sekian kriteria yang memenuhi untuk maqasid syariah, mana yang paling bersesuaian? Nah, itu yang diolah tadi. Yang paling priority. Iya, yang paling priority. Nah, itulah gunanya NP. Misalnya dari secara ini misalnya ada satu apartemen di dekat masjid. Tapi ternyata ini kalau ikut untuk halal tuh kayak apa namanya dokter? Betul. Ternyata makanan halal susah dicari di situ. Masjid masih boleh di rumah kan, misalnya kan. Jadi macam tuh. Ternyata ini belum tidak prioritas karena ada satu lagi yang walaupun dia jauh dari sini, tapi terjamin halalnya. Jadi mana yang lebih bersesuaian? Nah, itulah gunanya. Jadi buat kriteria nanti finalnya adalah mana yang paling bersesuaian. Tapi kalau paling bersesuaian itu kan dia relatif ya. Mungkin untuk satu orang beza dengan satu orang. Nah itulah karena beza itu nanti sistem yang hitung. Jadi ada angka-angka dia tuh kan, beza berapa. Pas kena hitung dia langsung jadi tuh. Dari segi expert tuh udah pasti yang ini. Jadi dia bukan berdasarkan
penjelasan, opini, tapi berdasarkan angka-angka. Angka. Darahnya lebih real. Jadi bukan berdasarkan ini opini atau ini bukan. Ya karena memang tadi dari expert ya. Iya, karena dari expert. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Ini tadi simpel tapi masih mungkin Fakih nak cakap sila. Oke. Oke. Sorry dokter.